Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Miranda di ibadah kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilahkan kalian untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ibadah secara online ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembuka yaitu Allah adalah kasih. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita untuk pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik saya ajak untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar lagi adik-adik Layan akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mampukanlah kakak Layan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah adik-adik supaya dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya di kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kisah Para Rasul Pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepada kamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar,
mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada minggu hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kita tadi sudah membaca tentang kisah seorang nabi, yaitu Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah, adik-adik sudah pernah tahu siapakah Bapak Paulus dan Bapak Silas? Nah, mereka adalah orang yang melayani Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka tidak ragu dan mereka terus berani untuk memberitakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dan menyampaikannya di ibadah-ibadah, di setiap orang yang jumpa. Bapak Paulus dan Bapak Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun tempatnya. Nah, adik-adik, di Tesalonika ini, Bapak Paulus dan Bapak Silas bercerita tentang Tuhan Yesus di sebuah rumah ibadat. Dan Bapak Paulus dan Bapak Silas ini tinggal di situ atau bertempat tinggal di situ selama 3 hari. Dan bertempat tinggalnya di rumah Bapak Yason. Nah, adik-adik, banyak orang yang bertobat tentang pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesuslah penyelamat dan Tuhan Yesuslah yang mampu menolong. Nah, adik-adik, di sini banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Silas dan Bapak Paulus. Apakah tantangannya? Ya, mereka tidak diterima di situ. Ada sebagian orang yang iri kepada mereka, sehingga orang-orang yang iri itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka bahwa kenapa banyak orang yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka membawa Bapak Yason, adalah orang yang ditempati untuk beribadah, untuk memberitakan firman Tuhan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bapak Yason ini diseret di tengah kota. Mereka diadili, dia disorak-sorakin kenapa mereka memberitakan Injil gitu. Mereka tidak suka. Tetapi apakah Bapak Paulus dan Bapak Silas mereka takut atau gentar? Tidak, adik-adik. Mereka tidak gentar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka malah semakin bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Tuhan Yesus adalah orang yang selalu menolong kita. Nah, adik-adik, kita saat ini diajarkan kita tidak boleh takut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Karena oleh Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah penyelamat bagi kita. Dia
rela berkorban bagi kita dan rela dihakimi dan disalib untuk menebus dosa kita. Wah, di sini siapa yang bangga memiliki Tuhan Yesus? Tentunya kita semua bangga karena Tuhan Yesus sudah tinggal di hati kita, sehingga kita dapat damai, kita dapat merasakan sukacita setiap hari. Nah, adik-adik, kita juga harus memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Contohnya teman kita, atau saudara kita, atau orang-orang yang kita jumpai. Dengan bagaimana memberitakan Tuhan Yesusnya? Yaitu dengan cara kita membagi kasih. Kenapa harus membagi kasih? Karena Tuhan Yesus adalah pengasih. Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Sehingga kita mampu mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita mampu mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Dan adik-adik jangan takut untuk memberitakannya, karena Tuhan Yesus sudah mengirim Roh Kudus di dalam hati kita untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita semangat dalam memberitakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Mari adik-adik kita tetap memberitakan firman Tuhan dengan perbuatan baik kita, dengan mengasihi teman, dengan mengasihi saudara, mengasihi papa mama yang telah diajarkan kepada kita. Dan tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu ada dalam keadaan apapun yang kita alami. Saat adik-adik mengalami masalah, Tuhan Yesus selalu ada dan selalu menolong kita. Dan jangan takut. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat ya. Kita kembali lagi berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah berdoa dan kami kembali lagi berdoa ya Tuhan Yesus, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat itu menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Mampukan adik-adik layan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan yang sedang mengalami pertambahan usia. Tuhan berkati apapun yang adik-adik layan kerjakan, dan supaya adik-adik layan dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Papa Mama yang mengajarkan kami setiap hari, yang telah membimbing kami. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami dapat sehat kembali dan dapat melalui bencana COVID-19 dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan berkati. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman dan sekaligus lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja.
Papa Mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan Mama Papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari rezeki kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, supaya persembahan ini ya Tuhan berguna bagi gereja dan pelayanan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian impa kita pada pagi hari ini. Untuk lagu penutup kita nyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita. Tiba saatnya kita akan doa penutup. Adik-adik dapat melipat tangannya dan menutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di satu minggu yang akan datang, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu, memberitakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan adik layan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau tetap menolong dan melindungi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini. Tuhan telah membimbing dan melindungi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian impa kita pada pagi hari ini. Kakak harap kalian dapat menerapkan firman yang sudah dibawakan oleh kakak layan di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.